Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'dahu. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Musyawarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama pasang niat untuk sama-sama ta'allum, mengkaji, sama-sama belajar. Yang paling utama adalah mencari dari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, suatu amalan kecil kalau niatnya besar maka amalannya menjadi besar. Suatu amalan besar jikalau niatnya kecil maka amalannya akan menjadi kecil. Maka kita duduk sejenak. Yang pertama mengamalkan dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwa siapa yang sholat subuh jamaah lalu berdiam diri berzikir mengingat Allah sampai waktu duha, sampai waktu terbenamnya, tenggelamnya matahari, terbitnya matahari, lalu menunggu sampai waktu duha, lalu salat 2 rakaat, maka Allah akan berikan ganjaran salat seperti ganjaran orang yang melaksanakan haji dan umrah, kamilataini, sempurna. Jadi pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Mari sama-sama, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita yang luar biasa. Sehingga nasihat dari guru kami dulu bahwa ini jangan ditinggalkan. Ya, amalan seperti ini jangan ditinggalkan. Kalau seandainya kita di rumah, begitu juga. Waktu tidak lagi pengajian sama, selesai subuh duduklah sejenak sampai waktu duha. Sampai waktu duha kita enggak tidur, baca Quran, baca salawat, baca tahlil, apapun itu. Dan memang yang paling enggak bosan dia dengar pengajian. Kalau baca Quran 5 menit sudah capek ya Pak. Baca salawat 5 menit sudah bosan. Ya, bawaannya ngantuk. Tapi kalau duduk di pengajian biasanya lebih tahan sampai waktu duha. Mari sama-sama kita pasang niat. Yang pertama, li'ala'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang selanjutnya kita sama-sama berniat untuk supaya ta'allum ngaji ini menjadi penebus dari dosa kita, menjadi sebab daripada dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa hadaman nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dawrani amin. Melanjutkan daripada kitab Mawa'is Usfuriyah, ya, pada hadis yang ke-25 melanjutkan wa su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditanya an bina'il jannah, tentang pembangunan surga. Kaifa bina'uha, bagaimana sih surga itu dibangun? Faqala labinatun min fiddah, lalu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, surga itu ya segumpal tanah yang tercipta dari perak. Jadi bahan dasarnya itu bukan batu bata, tapi bahan dasarnya itu apa? Perak. Walabina min dzahab, dan juga dari emas. Ya, lalu perekat-perekatnya adalah apa? Adalah minyak misik. Minyak misik ini minyak wangi yang ada di dalam binatang rusa, tapi itu di dalam tubuhnya itu ada segumpal darah sedikit sekali.
di situ ada minyak misik. Ya, minyak misik itu tidak semua bisa kita dapatkan begitu mudah. Dikatakan bahwa minyak misik itu berasal dari di dalam tubuh binatang rusa, yang binatang itu di dalamnya ada minyak misik yang jarang ditemukan. Seandainya ditemukan, minyak itu akan sangat begitu mahal. Itu kalau dipakai itu 1 minggu udah hilang wanginya minyak misik. Jadi surga itu misik sebagai apa? Perekatnya. Qala ja'a rajulun min ahli kitab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sumber daripada apa, Pak? Surga itu dibangun dari seluruh bentuk keindahan duniawi yang kita bayangkan. Dan hakikatnya lebih indah dari itu lagi. Nah, itu. Jadi kita membayangkan tentang keindahan surga. Surga itu jauh lebih dari indah yang kita bayangkan. Nah, gitu saja, Pak. Sama halnya begini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan tentang dahsyatnya neraka itu dengan nama api? Ya, pokoknya dibakar di api begini, apinya jahanam begini. Kenapa? Karena di dunia azab yang memang sangat begitu pedih bagi manusia adalah api. Ya, makanya sehingga yang paling menakutkan di dunia ini adalah ketika adanya bom atom, ya, bom nuklir. Kenapa? Karena ledakan api. Nah, kenapa manusia itu memang takut dengan api? Sehingga gambaran yang digambarkan tentang bagaimana neraka ya api. Makanya kita sebut bahwa orang-orang Arab tidak pernah melihat ada sungai mengalir, karena terbiasa dengan kehidupan di padang pasir yang panas, yang gersang, jarang ada air yang mengalir, jarang melihat ada hal yang hijau-hijau. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala ingin gambarkan satu keindahan, maka digambarkanlah sesuatu keindahan itu, keindahan yang dimana mereka tidak pernah menyaksikan, tapi mereka tahu dan pernah dengar. Apa keindahan yang bisa mereka akses? Apa keindahan yang pernah mereka rasakan dan pernah mereka dengar? Kalau diceritakan hakikat surga, orang tidak akan ngerti juga, Pak, surga itu yang kayak mana. Paham, Pak, ya? Jadi ada di dalam Al-Quran kisah surga itu begini, ada sungai mengalir, ya, pohon-pohon yang dimana pohonnya dibalikkan sama Allah, buahnya di bawah, akarnya di atas. Secara logika kita akan nerima, karena kita melihat pohon di dunia. Kita juga merasakan dan melihat bagaimana keindahan sungai yang mengalir. Tapi itu bagi orang Arab luar biasa, yang hidup mereka jarang ketemu sungai. Tapi nanti lantas orang yang berpikir yang di belakang rumahnya ada sungai, kita katakan orang-orang yang hidupnya di mana? Ya di pinggir-pinggir sungai yang bebatuan yang indah, dia ngomong, ah surga kok cuman begitu, belakang rumah saya itu udah surga itu. Maka ingat bahwa sejatinya Allah itu ketika memamerkan bentuk indah surga itu memamerkan dalam wujud konteks yang bisa diakses dan dipahami oleh logika manusia saja. Kalau nyatanya lebih dari itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Saya siapkan untuk hamba-hamba yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di pikiran. Hakikat yang sudah Allah siapkan di surga tidak pernah sama kita terlintas. Jadi yang kita bayangkan, oh indahnya surga itu begini, 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 Allah siapkan surga lebih indah dari itu. Cuman nak gambarkannya kan susah, gitu dak? Nak gambarkannya susah. Kita itu mau digambarkan sesuatu, diceritakan, pasti kita selalu ngomong kayak itu, kayak itu, biar akses logika kita, oh kayak gitu ya. Tahu enggak namanya ada buah ini? Pokoknya buahnya gini-gini. Kita enggak ngerti, enggak pernah tahu buah itu. Tuh kayak itu, apanya rasanya, tahu enggak? Oh iya. Nah gitu loh, Pak. Paham ya? Sama kayak buah mentoa misalnya.
Ada yang belum pernah makan buah mentoa misal. Karena kemarin kebetulan pertama kali makan buah mentoa ya. Tahu buah mentoa? Enggak tahu tuh. Rasanya tahu enggak? Enggak tahu juga. Melihat saja belum, apalagi rasanya. Pokoknya rasanya itu mirip-mirip kayak ada campuran antara buah durian sama buah rambutan. Kayak gitu-gitulah campuran-campuran. Oh, kayak gitu ya. Gitu. Jadi digambarkan satu gambaran yang sekiranya akal logika kita bisa nerima. Walaupun nyatanya jauh lebih itu indahnya. Paham ya? Surga begitu, neraka juga sama. Yang bikin manusia takut api, digambarkan dahsyatnya neraka itu api. Karena kalau digambarkan hakikat neraka kita nggak ngerti juga. Karena dahsyatnya belum pernah terbayang sebelumnya. Nikmatnya surga tidak pernah terbayang sebelumnya. Nikmat ini menyedihkan dan pedihnya azab neraka juga kita belum pernah membayangkan sebelumnya. Ya. Ja'a rajulun min ahli kitab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang datang dari ahli kitab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Abul Qasim. Wahai Abul Qasim. Ada nama Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Nabi Muhammad. Kenapa disebut Abul Qasim? Karena anaknya ada yang bernama Qasim. Abun itu artinya ayah, ayahnya Qasim. Menurut Imam Syafi'i, seseorang tidak boleh dikasih nama Al-Qasim, Abul Qasim tidak boleh. Kenapa? Di zamannya, khusus di zaman Nabi. Karena supaya jangan ada orang-orang yang mengolok-ngolok nama Nabi Muhammad. Semisal gini, anaknya dikasih nama Abul Qasim, atau seseorang dikasih nama Abu Qasim, ngomong gini, hi Abu Qasim. Ada Nabi Muhammad di situ. Nabi Muhammad menoleh. Lalu kata laki-laki tersebut mengatakan, loh saya tidak manggil kamu, saya manggil ini. Anak saya Abul Qasim juga namanya. Jadi hukumnya haram menggunakan nama Abul Qasim di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena supaya nama beliau tidak bisa diperolok-olok namanya. Adapun setelah wafatnya Nabi Muhammad, sebagian ulama mengatakan boleh pakai nama Abul Qasim. Kalau punya anak kasih nama Abul Qasim boleh. Kalau misalnya tidak mau pakai nama Abul Qasim juga boleh. Menurut sebagian ulama. Nah, ini perihal masalah Abul Qasim. Ya Abul Qasim, wahai ayah Qasim. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataz'umu anna ahlal jannati ya'kuluna wa yashrabun? Tidakkah kalian menganggap bahwa ahli surga itu makan dan minum? Orang-orang ahli kitab nanya ke Nabi, di surga itu makan minum juga tak? Ya. Qala Nabi alaihi wasallam, na'am ya. Qala walladzi nafsi biyadihi, demi Allah Tuhan yang diriku dalam genggamannya, inna ahadakum la yu'ta quwwata mi'ati rajulin fil akli wasyurbi wal jima'i wasyahwah. Sesungguhnya salah satu dari kalian diberikan kekuatan 100 laki-laki perihal urusan makan, minum dan jima dan syahwat. Urusan nafsu nanti Allah berikan 100 kali lipat lebih besar dari nafsu dunia. Bagi siapa? Ahli surga. Ya. Qala alladhi ya'kul wa yashrab yakun lahu hajah. Lalu kata orang ahli kitab, nah orang-orang yang banyak makan banyak minum pasti nanti ya buang hajat. Sama kayak gitu di manusia ini ya, di dunia banyak makan banyak minum, banyak pula ke WC gitu ya. Kayak orang ketika lagi bulan puasa lagi buka banyak itu, tengok tanda-tandanya pas lagi sholat raweh sering keluar ya, sering keluar pipis, tandanya apa? Itu tanda bukanya banyak minum itu ya. Karena 1 jam 2 jam diproses, itulah waktu itulah dia buang hajat itu Pak. Ya. Buka jam 6, pas jam 8 itu sudah mulai pipis-pipis itu ya. Jadi orang ahli kitab mengatakan kalau banyak makan banyak minum banyak buang hajat. Wal jannatu thayyibah laisa fiha adza. Walhal kata ahli kitab, surga itu adalah tempat keindahan yang tidak ada hal-hal yang buruk. Buang hajat itu buruk. Bagaimanapun orang buang hajat itu sakit perut juga ya. Sebelum buang hajat kan sakit perut. Kalau misalnya sakit perut berarti ada sisi tidak enaknya juga surga itu. Nah,
Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takunu hajatu ahadihim rashhan yafidu min jaldih. Hajat kalian itu yaitu saat ketika kalian ingin mengeluarkan hajat, maka hajat itu akan menjadi minyak misik yang keluar dari antara pori-pori kulitnya. Jadi minyak misik, indah surga itu. Jadi makan minum bentuk dari bentuk tana'um, kenikmatan. Ada makanan enak Pak, makanan enak, tapi kalau tidak punya nafsu tidak enak juga. Betul lah. Makanya bentuk indahnya surga, orang itu diberikan kemampuan syahwatnya 100 kali lipat, selera makan 100 kali lipat. Tapi kalau kita di dunia makan banyak, makan jadi penyakit. Sana tidak ada penyakit. Itu banyak makan kolesterol, makan kambing guling 1, waduh langsung pingsan Pak, naik darahnya, walaupun tidak pernah kita coba. Tapi di surga nak makan 100 habis tidak kenyang juga, kita tidak merasa puas dengan itu, terus pingin makin nikmat, makin nikmat. Memang betul-betul surga itu adalah tempat kenikmatan. Qala inna ahlal jannati mi'atun wa ishruna saffa. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, sesungguhnya ahli surga itu 120 saf, thamanuna saffan min ummati, 80-nya itu adalah umatku. Jadi nanti ada 120 baris ahli surga dari Nabi Adam sampai nanti umat akhir zaman. Ya, dari seluruh umat nabi-nabi itu ada 120 saf. Nah, 80-nya punya umat Nabi Muhammad. Paling banyak ahli surga umat Nabi Muhammad. 840 sisa ya bagi-bagilah. Umat Nabi Adam, umat Nabi Musa, Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Daud. Semuanya bagi-bagi 40 baris. 80-nya punya kita umat Nabi Muhammad. Wa qila inna tula kulli safin minal masyriq ilal maghrib, dan dikatakan sesungguhnya panjang setiap saf itu dari barat dan timur, dan wa ardi kulli safin mithla ardi dunya, dan lebar setiap saf itu seperti lebarnya dunia. Lebarnya selebar dunia, panjangnya sepanjang barat dan timur. Satu safnya ini 120 saf. Umat Nabi Muhammad 80 mengambilnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqulu li ahlil jannah, sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan kepada ahli syurga, ya ahlal jannah, wahai ahli syurga, fayaquluna labbaika wa sa'daika, lalu mereka mengatakan ahli syurga, labbaika wa sa'daika, siap ya Tuhan, hadir ya Allah. Fayaqulullah Ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, hal raditum, apakah kalian senang dengan kenikmatan yang kalian nikmati sekarang? Bisa makan enak tapi tidak sakit perut, malah jadi minyak misik, badan kalian wangi. Makin banyak makan makin wangi, makin sehat makin mantap. Tidak ada kenikmatan surga makin dinikmati makin bosan, tidak. Pokoknya hukum dunia hukum akhirat terbalik. Hukum dunia makin lama makin tidak enak, hukum akhirat makin lama makin enak. Hukum dunia makin lama makin pudar, hukum akhirat makin lama makin terang. Apapun, entah itu kegantengan, entah itu kecantikan. Waduh, di dunia pertama kali bertemu cantiknya luar biasa, tidak ada lagi yang mengalahkan. Bidadari dunia kalah semuanya pertama kali. Mau nikah sudah beda lagi, sudah nikah beda lagi, punya anak satu beda lagi. Ibu-ibu nganggap bahwa suaminya dulu adalah laki-laki paling ganteng di dunia. Syahrul kan kalah dulu sebelum menikah. Setelah menikah, setelah tiap hari ketemu, bareng tidur bareng, sekamar bareng, sudah tahu, kata orang sudah tahu ceki, sudah tahu perilaku. Aduh, ya dunia itu namanya. Akhirat tidak begitu. Sampai nanti dikatakan ahli surga itu ketika di surga,
ketika berada di istana dengan istrinya, suaminya berangkat keluar, ketika pulang apa kata istrinya? Masya Allah mas, sungguh engkau terlihat lebih ganteng, lebih cakep, lebih rapi daripada sebelum engkau keluar dari rumah. Jadi keluar balik itu lebih ganteng, lebih rapi. Dunia balik berangkatnya rapi, wangi, pulangnya acak-acakan. Wajahnya semrawut itu kalau sudah pulang kerja sore itu ya. Hal raditum, apakah kalian ridho dengan kondisi sekarang ini yang kalian jadi ahli syurga, kalian dapat nikmat yang luar biasa, ridho tak, senang tak? Fayaquluna wa ma lana la narda wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqi. Bagaimana mungkin kami tidak ridho walhal engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tidak engkau berikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Makhluk yang tidak engkau berikan surga, tidak dapat kenikmatan ini. Fayaqulullahu ta'ala, lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana a'tikum afdala min dhalik, saya akan berikan kepada kalian yang lebih afdal dari yang demikian itu. Kira-kira apa yang lebih afdal dari kenikmatan itu semua? Fayaquluna, lalu mereka semua menjawab, ya Rabbi ayyu syai'in afdala min dhalik, hal apa yang lebih afdal dari ini semua? Inilah yang diharapkan semua penduduk dunia dulu, pengen hidupnya kaya sehingga bisa beli apapun, makan apapun, pakai apapun, tinggal istana yang indah. Itu keinginan manusia dunia lah. Yang belum kenal Tuhan, yang belum ngerti hakikat dunia, itu dah pikirannya. Coba dia nyari duit banyak-banyak, sebenarnya satu yang dituju, pengen duluan masuk surga di dunia. Dengan cara apa? Punya banyak duit, duit itu dianggap bisa beli apapun, bisa buat apapun. Pengen beli baju yang mahal, ada duit kan enak. Jadi orang itu terpola di bawah alam sadar, ngejar dunia semua kita ini, kalau dirinya belum disadarkan tentang akhirat. Ya, ini yang dituju manusia. Kami sudah dapat surga ini, kami pengen apa dapat, pengen apa dapat, dan kenikmatan luar biasa. Apalagi yang nak kami cari yang lebih afdal dari itu, yang lebih baik dari itu, apalagi? Nah itu. Di dunia kita sama begitu ya. Semua pengen kaya. Coba ada yang mau miskin, tidak ada yang mau, tidak berani ngomong miskin. Nabi Muhammad itu berdoa begitu. Allahumma ahyini miskinan wajma'ni fi zumratil masakin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hidupkan diriku miskin dan matikan aku bersama, berkumpul dengan orang-orang miskin. Nah, berani kita doa gitu Pak? Coba nanti praktekin waktu duha. Biasa duha, ya Allah kalau rezeki saya sedikit banyakkan, kalau sempit lapangkan. Itu doa kita kalau selesai duha ya. Ya Allah kalau jauh dekatkan, kalau dekat, kalau bisa sekarang dah datangnya. Ya Allah sebanyak-banyaknya ya Allah. Tapi Nabi doanya apa? Ya Allah hidupkan aku miskin dan kumpulkan saya nanti bersama orang-orang yang miskin. Nah, tidak berani minta miskin, maunya minta kaya. Kalau adab Nabi, tidak minta miskin, tidak juga minta kaya. Minta apa? Minta yang engkau inginkan ya Allah. Kalau engkau tahu kekayaan itu baik, maka engkau lebih tahu bahwa itu yang baik. Jikalau memang dengan kemiskinan itu baik dan bisa mendapatkan ridhomu, hidupkan hamba dalam keadaan miskin. Sama kayak orang itu kalau minta mati, itu tidak boleh Pak. Doa minta, ya Allah aku cepat mati, tidak sanggup lagi di dunia ini. Apa kata Nabi? Seandainya seseorang itu jangan meminta mati, tapi seandainya nih mentok-mentok dirinya itu harus meminta itu, maka kata Nabi, mintalah caranya begini, ya Allah kalau kematian itu baik maka matikanlah, jikalau hidup umur panjang itu lebih baik maka panjangkanlah. Jadi doanya bukan minta miskin atau minta kaya, salah. Jadi orang ketika dikatakan bahwa tidak boleh juga minta, kita itu minta kaya, berarti dia harus minta miskin. Sebenarnya bukan, tapi ya Allah berikanlah yang engkau ridhoi dan berikanlah yang itu maslahat manfaat untuk kami, itu yang paling baik. Kadang-kadang jadi miskin belum sanggup juga,
Kata Nabi, kadal faqru ayyakuna kufur. Terkadang orang kalau kelewat fakir itu lama-lama jadi kufur. Kelewat fakir yang berlebih. Fakir yang berlebih itu bisa menunjang orang itu kufur. Berapa banyak orang itu menjual harga diri karena kefakiran, ya. Menjual agama dengan sebab kefakiran. Fayaquluni ya Rabbi ayyu syai'in afdala min dzalik. Lalu ahli surga mengatakan, ya Tuhan, apa yang lebih indah dari ini yang kami saat ini nikmati? Ini kami sudah nikmat betul ini, ya Allah. Karena bayangan kami di dunia inilah yang kami cari sebenarnya. Ya, tidak payah kita mencari, tapi dengan ada keinginan langsung didapatkan, itu surga. Qala Allah Ta'ala, uhilla alaikum ridwani. Kata Allah, saya akan berikan keridhoanku, fala askhatu ba'dahu abada. Kemudian saya tidak akan pernah murka selama-lamanya. Ternyata Pak, ini yang lebih afdal dari kenikmatan surga. Apa? Allah ridho dan setelahnya Allah itu tidak murka. Selama ini kita jadi hal yang menakutkan tidak? Murka Tuhan itu jadi menakutkan tidak bagi kita? Apa yang menakutkan itu kalau kita nih tidak bisa hidup dengan nikmat di dunia? Tidak, Pak. Kenikmatan itu saat ketika Allah ridho kepada kita, dan musibah itu saat ketika Allah murka kepada kita. Apa tanda-tandanya? Bisa ditengok. Apa yang bisa kita lihat dari Allah itu ridha atau tidak ridha? Tengok hatimu. Jika engkau sibuk kepada Allah, sibuk memperbaiki, ingin mendekatkan diri kepada Allah, artinya Allah sedang menginginkan dirimu. Tapi jikalau engkau sibuk karena maksiat, engkau disibukkan untuk lalai, disibukkan dengan dunia, lupa dengan akhirat, artinya Allah itu sedang memurkai dirimu. Ya, harus mawas diri, ya. Di dalam hadis yang kita baca dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa ketika seorang laki-laki datang kepada Rasul, ya Rasul, apa tanda Allah itu menginginkan hamba dan apa tanda Allah itu tidak menginginkan hamba? Lalu Rasul bertanya, siapa namamu? Saya adalah Zaidul Khaili, saya adalah si Zaid pemilik kuda. Ini hadis yang kita baca di hari Minggu kemarin, Pak, kalau ingat. Lalu kata Nabi SAW, bal anta Zaidul Khairi, engkau bukan Zaid pemilik kuda, anta Zaidul Khairi, engkau adalah si Zaid pemilik kebaikan. Lalu Rasul bertanya dulu, kaifa asbahta ya Zaidul Khairi? Di waktu pagi apa yang biasanya engkau rasakan wahai si Zaid? Lalu si Zaid mengatakan, ya Rasul, di setiap pagi uhibbul khaira wa ahlahu wa uhibbu an ya'mala bih. Saya itu kalau setiap pagi saya senang kebaikan, saya senang orang-orang baik, cinta kalau ada orang soleh, senang. Lalu saya juga punya niat baik untuk melakukan kebaikan itu. Wah, kata si Zaid. Dan apabila saya meninggalkan maksiat, hanintu ilaihi, saya merindu, merasa bahwa aduh, kok nyesel saya tidak bisa melakukan itu. Ada orang ngaji, saya tidak sempat ngaji, aduh ngapo saya tidak bisa datang. Ada orang bisa zikir, bisa salawat, ngapo saya tidak bisa melakukan. Apa kata Rasulullah SAW? Nah, itulah sudah hakikat dari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri Allah ridho bukan saat kita dimiskinkan, bukan saat kita dijadikan ujian bala kepada kita, bukan, Pak. Malah ada ulama itu kalau datang musibah dia mengatakan marhaban marhaban marhaban, selamat datang kau yang aku tunggu-tunggu. Karena tandanya Allah ridho terkadang dengan cara banyak diuji. Tapi kalau sudah tidak senang kebaikan, tidak senang orang-orang baik, tidak pengen melakukan kebaikan, amalan ditinggalkan, tidak merasa rugi, tidak merasa menyesal, itu sah dipastikan ciri-ciri Allah tidak pingin sama hamba yang seperti itu. Gampang kita punya kakak beradik, salah satu dari kakak beradik ini ternyata ada orang yang dekat dengan apa,
dengan presiden misalnya, kita pingin juga kayak dia. Tapi ini ada orang yang bisa dekat dengan pemilik alam semesta, tidak pingin kita cemburu, pingin juga kita seperti itu. Ya, pemilik alam semesta, bayangkan, pemilik kekayaan alam semesta, pencipta langit, pencipta bumi, pengatur ini semua, yang kalau sudah pingin kun fayakun, hati hamba dibalikkan sekejap saja, semua dalam genggamannya. Kita pingin tidak kita itu punya dekengannya yang seperti itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti pingin. Ya. Yang lain marah kepada kita, tidak masalah, yang penting satu itu jangan marah sama saya. Apa ciri-cirinya? Ya tengok tadi ciri-cirinya. Ya Allah, saya ini kok sudah berat melakukan ibadah, kok hati saya ini terasa keras, terasa gersang, terasa ini. Ya Allah, jangan tinggalkan hamba. Mulai kalau sudah merasa begitu, mulai kembali ke Allah, cepat taubat, jangan lama-lama. Jangan sampai rasa pengen ibadah itu hilang dari kita. Jadi yang paling nikmat daripada kenikmatan seluruh surga adalah saat ketika Allah mengikrarkan di dalam surga bahwa Allah telah meridhai dan Allah tidak akan pernah murka selama-lamanya kepada ahli surga. Itu ternyata yang paling ditunggu-tunggu. Sebagai contoh, kita dipinjemin sama teman satu kendaraan bagus, dikasih, tapi suatu ketika teman ini ngasih terpaksa, sambil tidak senang, sambil tidak ridho ngasih, ambillah, pakailah. Sama satu kali kita dipinjamkan teman, pakailah, dah ini anggaplah punya kamu ya, pokoknya kau ini orang yang paling aku sayang, kawan dekat aku, kawan yang paling akrab sama aku, kawan, dah kau jangan sedih-sedih lagi ya, pakailah, aku ikhlas. Beda tak makainya motor? Hah? Sama tadi ketika pakai, pakailah. Dah, cepet. Hah? Beda tak, Pak? Beda atau sama? Ahli surga itu akan merasa nikmat surga setelah tahu ternyata Allah ridho atas kenikmatan itu yang paling mahal. Coba seandainya kita berada di surga, kita pakai nikmat surga, tapi nyatanya Allah itu terpaksa dalam arti apa? Dah kau pakailah. Sejatinya Allah tuh tidak ridho sama kita, tidak enak juga kan? Walaupun aslinya ahli surga itu semuanya Allah ridhoi. Cuman setelah dapat pengakuan ridho Allah, udah mantap semuanya. Ya, semuanya sudah mantap. Kenikmatan pun dari keikhlasan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma qala Nabi alaihi salatu wasalam, yunadi munadin idza dakhala al-jannata, apabila nanti ahli surga masuk ke dalam surga, maka ada orang yang memanggil, ana lakum an tuhyu wa la tamutu abada, sudah saatnya kalian hidup dan kalian tidak akan mati selama-lamanya, wa antasihhu wa la tasqamu abada, kalian telah datang waktu untuk selalu sehat dan tidak pernah sakit selamanya. Ini yang paling mahal. Nikmat tidak pernah susah, sehat tidak pernah sakit. Waduh, Masya Allah. Allahumma ja'ala min ahlil jannati ya Rabbal Alamin. Jadikan kami sebagai ahli surga bersama Nabi Muhammad SAW. Wa tashubbu wa la tahramu abada, dan sudah saat datang waktu kalian selalu muda dan tidak pernah tua selama-lamanya. Insya Allah. Ada orang punya kenikmatan dunia, kaya sekaya-kayanya, kaya tidak payah cari lagi, kaya keturunan, jadi tidak payah susah payah sudah kaya. Itu yang enak kan? Ada orang tuh susah payah baru kaya, ini tidak payah susah payah jadi kaya. Sudah kaya dia menikmati kekayaan. Ada satu ini tidak selama-lamanya. Oleh sebab apa tidak selama-lamanya? Oleh sebab masalah umur. Anggap saja kita bilang rezekinya tidak habis-habis ya. Rezeki dari 7 keturunan tidak habis. Tapi permasalahannya satu, dibatasi oleh umur yang membatasi ya.
Sehingga kenikmatan surga adalah saat ketika seseorang berada di surga, dalam kenikmatan surga, dalam keadaan tidak akan pernah tua selama-lamanya. Wa anta tana'amu wa la tayasu abadan, dan kalian akan selalu merasakan kenikmatan dan tidak akan pernah merasa putus asa selama-lamanya. Wa dzalika qauluhu ta'ala, dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa nudu an tilkumul jannata urithumuha bima kuntum ta'malun, dan mereka akan dipanggil surga itu diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, demikianlah hari ini. Jadi kita lanjutkan kajian kita ini. Bagi bapak-bapak dan ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan ya, dari Pak Sumarto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang hormati, ada 2 pertanyaan pagi ini dari kami. Yang pertama, adakah batasan seorang perempuan mencintai Nabi Muhammad? Apakah seorang perempuan boleh memimpikan bertemu Nabi Muhammad? Apakah ada batasan seorang perempuan mencintai Nabi Muhammad? Apakah perempuan boleh memimpikan bertemu Nabi Muhammad? Boleh memimpikan. Iya. Ya. Yang kedua, Ustaz. Yang kedua, akhir-akhir ini banyak kita temui fenomena bunuh diri di kalangan milenial, bahkan di kalangan berpendidikan, di kalangan anak muda yang secara kesehatan mental terganggu, Ustaz. Bagaimana menyikapi hal-hal seperti ini di zaman seperti ini? Jadi perihal masalah mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mensabdakan bahwa kesempurnaan iman seseorang yang beriman itu ditentukan dari saat ketika dirinya bisa mencintai Nabi Muhammad melebihi dari dirinya, melebihi dari keluarganya, dan melebihi dari seluruh alam semesta. Jikalau Nabi Muhammad dicintainya nomor 1, melebihi dari cinta apapun, bahkan dari dirinya sendiri, maka kesempurnaan imannya telah Allah sempurnakan. Nah, Sayyidina Umar itu pernah mengatakan begini, wahai Rasulullah, engkau sungguh aku cintai lebih dari anakku, lebih dari hartaku, lebih dari duniaku, selain dari diriku. Masih kecintaan kepada diri masih kuat, Pak. Kecintaan kepada diri masih kuat, belum bisa mengalahkan cinta kepada diri daripada cinta kepada Nabi Muhammad. Tahu maksudnya cinta kepada diri? Kita pengen tidak kita susah. Kita ini kalau lagi lapar betul lapar, ya, lagi lapar, mungkin istilahnya apa? Sudah mau mati, lapar mau mati. Terus ini ada orang juga lapar juga, mau mati juga. Kira-kira kita ngasih dia atau kita yang makan dulu? Kira-kira kita mau mati juga nih, statusnya sama. Kita makan dulu atau kasih ke dia? Kita mesti makan sendiri ya, Pak. Duluan kita makan, mulai dari diri sendiri. Kenapa kita mulai dari diri sendiri? Oleh sebab kecintaan kita kepada diri kita. Kita pengen selamat, pengen kita masuk surga, pengen masuk surga, pengen kita masuk surga, tidak mau masuk neraka. Itu wujud bentuk dari kecintaan kita kepada diri kita. Saking senangnya sama diri kita, makanya apa? Kita tidak mau susah, kita tidak mau sakit, kita tidak mau sedih, ya, kita tidak mau mati duluan, gitu ya. Oleh sebab apa? Cinta kepada diri. Nah, Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasul, semuanya sudah aku cintai, tapi kalau antara diriku dan dirimu, aku lebih cinta kepada diri, belum bisa mendahulukan cinta kepadamu. Lalu kata Rasulullah, itu iman belum sempurna. Belum sempurna iman seseorang sampai aku lebih dicintai dari bahkan dirinya. Bukan hanya anak istrinya, bahkan dari dirinya. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasul, sekarang engkau sudah aku cintai melebihi dari diriku. Apa kata Rasulullah? Al-an, sekarang juga sudah sempurna iman.
Jadi kok belum mencintai sepenuhnya Nabi Muhammad lebih dari dirinya, belum sempurna. Sudah Allah sudah dijadikan Rasulullah nomor 1 dalam hati, lebih dari dirinya, maka telah sempurna. Itu untuk siapa? Untuk siapapun dari umat Nabi Muhammad. Siapapun dari umat Nabi Muhammad mesti begitu kalau pengen sempurna iman. Makanya salah satu tarbiyah yang dididik itu cinta kepada Nabi, karena ini kesempurnaan iman. Ingat, kesempurnaan iman bukan ditunjukkan dari betapa banyaknya sujudmu, tapi betapa cintamu kepada Nabi Muhammad. Karena cinta nanti akan mewarisi mutaba'ah, akan mewarisi mengikuti perilaku Nabi. Ya, jadi apakah itu berlaku untuk perempuan? Sama. Loh, Nabi Muhammad itu kan laki-laki, ini kan perempuan. Kata Nabi Muhammad, ana minkum bi manzilatil walid waladi, saya dan kalian itu menempati posisi walid. Walid itu seorang ayah kepada anak. Nabi Muhammad itu sama umat semuanya muhrim. Laki-laki, nak kiai, nak wali, nak ustaz berdua-duaan sama perempuan lain itu tidak boleh. Di kamar khalwat atau bukan di tempat fasilitas umum. Khalwat itu apa? Berdua-duaan di tempat yang bukan fasilitas umum. Kalau berdua-duaan di fasilitas umum, misalnya naik gojek berdua laki-laki perempuan, tidak masalah, bukan khalwat. Nah, mungkin kalau dia pegang-pegangan, nah itu lain lagi. Yang jelas boncengan, nyetir orang dia tarikannya apa yang ditarikin wanita yang bukan murid, dia tidak apa-apa, karena itu bukan fasilitas karena itu fasilitas umum di jalan umum. Yang tidak boleh di kamar berdua yang bukan murid nih, atau di mana khusus nyepi kemana, mojok kemana berdua-duaan khusus. Nah, ini yang tidak boleh. Siapapun itu, nak wali, nak kiai siapa saja, tidak ada. Semuanya bukan muhrim. Tapi kalau Nabi Muhammad, semua umat ini muhrim bagi Nabi Muhammad. Jadi cuma Nabi Muhammad secara hukum boleh sentuhan tangan dengan bukan muhrim. Itu cuma Nabi Muhammad. Kenapa? Pasti aman dari fitnah, pasti aman terjaga syahwat nafsunya. Lo nak kiai siapapun berdua dengan cewek gitu loh, misalnya agak cantik di dalam hotel berdua, ya teruji bisa jatuh ke dalam zina. Nabi Muhammad tidak. Ya, kecintaan kepada Allah, ta'aluk kepada Allah yang nggak bisa dipungkiri. Jadi Nabi Muhammad itu secara hukum boleh begitu, walaupun nyatanya tidak begitu. Nabi Muhammad itu kalau ada orang tiba-tiba masuk ke rumah orang, masuk ke kamar orang, walaupun di situ ada suami istri orang atau ada anak gadis, secara hukum itu boleh Nabi Muhammad. Secara hukum ya, walaupun nyatanya Nabi Muhammad tidak melakukan itu. Salaman dengan yang bukan mahram, secara hukum Nabi Muhammad boleh, karena semuanya muhrim, semuanya anaknya, semuanya umatnya. Gitu. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan syariat. Ketika beliau berbaiat dengan para wanita, beliau berbaiat dengan tidak bersentuhan, begitu. Jadi tidak ada istilahnya, adakah batasan kecintaan kepada Nabi harus lebih dari kecintaan kepada diri. Tak hanya sebatas kecintaan kepada istri, kepada anak, kepada harta, tidak. Bahkan lebih dari dirimu Nabi Muhammad harus lebih engkau cintai, gitu ya. Terus yang kedua, perihal masalah bunuh diri. Perihal masalah kurangnya yang seperti ini, Pak. Zaman dulu kita jarang cerita orang bunuh diri. Zaman dulu ya, zaman sekarang banyak bunuh diri. Zaman dulu ada tapi tidak banyak seperti sekarang. Sebab apa? Sebab tantangan zaman. Kalau menurut kami masalah tantangan zaman, perihal masalah fitnah Dajjal sudah makin dekat. Yang dirasuk daripada fitnah Dajjal itu satu, keimanan. Nanti kalau sudah imannya rusak, perilakunya ikut rusak. Perihal masalah itu. Sekarang majelis taklim makin banyak. Nah, ini mungkin ya Allah Subhanahu wa taala sayang sama umat akhir ini, sebagai penanding dari betapa rusaknya juga akhlak akhir zaman. Baik, coba ingat dulu Bapak yang sekarang umur sudah 50, 60. Ingat dulu di masa umur 20 tahun ada majelis seperti ini? Tidak ada. Umur 20, 30 ada, tapi mungkin di kalangan pesantren sangat-sangat sedikit. Di masyarakat umum jarang. Ada pengajian mungkin Iqra. Kalau pengajian khusus hadis, pengajian khusus tentang apa?
tentang akhlak, tentang tasawuf itu sedikit ada, tapi sedikit. Tapi orang-orangnya masih ayam-ayam orang zaman dulu. Fitnahnya nggak begitu banyak masuk ke dalam setiap rumah. Jika kata Nabi SAW tidak akan berdiri kiamat sampai fitnah Dajjal itu akan merasuk di setiap rumah orang. Kata Nabi itu begitu. Dan guru kami Syekh Yusri menerjemahkan, menafsirkan dari maksud hadis ini, sekarang yang dimaksud itu adalah internet. Karena setiap sekarang rumah itu dimasukin sama internet melalui HP. Betul kata Nabi SAW, Shadaqah Rasulullah SAW. Setiap rumah masuk fitnah Dajjal. Setiap rumah masuk fitnah Dajjal. Betul. Setiap rumah masuk internet. Tidak ada yang bisa nak dikunci rumah. Kita pun sekarang tidak aman dari anak itu. Anak kita di rumah nih, di kamar dikunci, tidak keluar-keluar, aman nih. Tapi selagi masih ada HP, di situ akan bisa masuk sinyal internet. Disitulah fitnah Dajjal tetap ada. Nah, jadi kita tidak salahkan. Memang istilahnya orang sekarang memang bala yang datang, ujian yang datang di akhir zaman ini lebih berat, ujian yang lebih berat, lalu fitnah Dajjal juga banyak. Menyikapinya masalahnya satu, memang yang pertama zaman makin akhir. Jadi ingat satu hal yang harus kita ingat, semakin akhir zaman itu bukan semakin baik. Kalau kita katakan individu, mungkin ada yang makin baik individu. Ada orang yang baik. Cuman kalau ngomong secara keseluruhan, umat ini mengalami kemunduran. Saat kapan nanti akan maju? Saat ketika ada seseorang yang diutus namanya Imam Mahdi. Ketika diutus baru orang berubah hatinya ke dalam, tertuju kepada satu hati, kepada Imam Mahdi, tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya karena fitnah yang begitu banyak masuk, dunia yang begitu banyak masuk, fitnah Dajjal yang begitu masuk, sampai TikTok itu loh, itu ada kaitannya dengan syaitan, itu ada kaitannya dengan backingan iblis. Jadi proyek terbesar kami, kata iblis, kata syaitan adalah TikTok. Bukan hanya permasalahan uang, tapi permasalahan apa? Merusak generasi. Otaknya rusak, mentalnya rusak. Sudah ada sedikit masalah, iman lemah, bunuh diri, bunuh. Jadi kalau kita punya keluarga yang paling aman sekarang sih ya dihadirkan di majelis ilmu, karena harus sebanding antara permasalahan dunia yang sekarang. Zaman dulu orang tidak begitu banyak permasalahan dunia, bisa fokus pada satu pekerjaan. Misal contoh, dia pergi ke kebun, ya sudah pikirannya ke kebun. Kapan dia akan datang masalahnya? Datang masalah ketika pulang dari kebun. Betul lah. Baru tahu masalah baru setelah itu. Kalau kita tidak lagi kerja, nengok HP, ada orang gini video ini, gini video, pikiranlah bercabang-cabang. Oh ini istri nelpon ini, anak begini, ini dikasih kabar ini, oh ini keluarga ada yang sakit. Adapun kita keluarga yang sakit dulu lagi kerja, setelah kerja baru kita tahu. Karena informasi tidak sampai kan. Kalau sekarang aduh, dalam satu waktu itu 10 cabang pikiran. Jadi butuh penenang yang lebih banyak, butuh refreshing untuk lebih menenangkan diri. Artinya apa? Sering-sering hadir di majelis ilmu, banyak zikir, inilah ketenangan kita. Jadi menurut kami solusi dari itu semua mungkin ya memang kita sulit nak menghindari fitnah akhir zaman. Kita nggak usah main HP, bagaimana kita tidak bisa main HP, tapi bagaimana ya seperti kita duduk hadir di majelis seperti ini jadi obat bagi kita semua. Pak ya. Selanjutnya pada ibu ada pertanyaan tak ibu? Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz panjang lebar menjelaskan tentang surga, belum menjelaskan tentang neraka. Jadi kalau saya membayangkan, saya justru takut neraka. Saya membayangkan neraka, saya tidak membayangkan surga. Itu saya gitu Pak Ustaz. Gimana Pak caranya supaya seimbang gitu Pak Ustaz. Yang kedua,
Ini luar dari tema tentang sholat sunat. Ada sholat sunat menurut dengan ceramah yang saya dengar. Ada sholat sunat awabin yang dilakukan setelah maghrib sampai berbuka. Iya. Itu pahalanya besar. Jadi mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenapa tadi yang dibahas surga? Karena hadisnya bercerita tentang surga, tidak bercerita tentang neraka. Kapan kita bercerita tentang neraka? Nanti kalau sudah pas babnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, perihal masalah neraka. Ada orang itu yang takut kepada neraka. Biasanya kalau sudah takut neraka, secara bersamaan dia pun akan ingin juga di surga. Karena gini, orang ketika sudah mati dan berada di alam hisab, alam barzakh, dia tidak ingin masuk neraka. Artinya setelah tidak masuk neraka dia memang mau kemana? Kalau tidak masuk neraka kira-kira kemana? Apa tergantung-gantung? Kan pasti kan ada satu tujuan, walaupun tidak diucapkan dan tidak diniatkan, otomatis ngarahnya ke situ. Kalau tidak ingin masuk neraka dan takut masuk neraka, artinya dia sedang menginginkan untuk berada di tempat lain dari neraka. Kalau tidak di neraka ya di surga. Nah, jadi ketika bercerita tentang surga, maka kita bercerita tentang sebuah rojak. Dalam tasawuf ada namanya babur rojak, yaitu bab tentang bagaimana seorang hamba itu mengharap. Ketika bercerita tentang satu keindahan dan balasan yang besar, itu supaya merangsang rasa harap kita untuk bisa masuk ke situ. Nah, itu hikmahnya. Dan saat ketika bercerita tentang betapa dahsyatnya neraka, itu rangsangan kepada kita untuk menumbuhkan rasa takut. Sehingga ketika ingat surga, ingat neraka, yang tumbuh rasa takut juga rasa harap. Jadi satu, rasa harap, rasa takut beriringan. Nah, selayaknya seorang hamba itu begitu. Nah, ada orang itu yang begitu dominan sifat Rahman Rahimnya Allah, sifat penyayangnya Allah, maka yang terbayang adalah keindahan-keindahan. Tapi ketika dia yang terbayang adalah sifat Al-Muntaqim, Allah itu membalas, Allah itu mengazab, maka yang terbayang adalah neraka. Maka tergantung dominan mana perasaan kita, dominan apa yang menguasai jiwa kita, maka itulah yang akan mendominasi. Ya mungkin Bapak yang terbayang takutnya neraka, karena Bapak bayangkan tentang Allah adalah Allah itu akan membalas. Coba bayangkan dari sisi yang lain, Allah itu punya Rahman Rahim yang luar biasa. Walaupun kita tidak layak jadi ahli surga, tapi bayangkan kasih sayang Allah. Bayangkan Allah itu akan mengampuni. Bayangkan Allah itu akan merahmati umat Nabi Muhammad itu. Sampai Nabi Muhammad itu ketika mau meninggal itu, Nabi Muhammad SAW itu gelisah. Sampai ketika apa? Ketika sudah dapat kabar bahwa Allah itu akan memasukkan seluruh umat Nabi Muhammad ke dalam surga, baru Nabi Muhammad mau meninggal. Kan dikasih pilihan sama malaikat Israel, mau dicabut atau enggak. Kalau dicabut saya cabut, kalau tidak cabut saya balik lagi ke Allah, kata Israel. Ngomong begitu ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad belum tenang nih dicabut nyawanya, sampai dapat kabar bahwa Allah telah merahmati seluruh umatnya dan akan memasukkan seluruh umatnya ke dalam surga. Sudah dapat kabar baru kata Nabi Muhammad, Ar-Rafiqul A'la, adalah saatnya cabut adalah. Saya sudah dapat kabar bahagia tentang umatku, dan sekarang pilih saya untuk meninggal. Nah, begitu Nabi Muhammad SAW, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masalah surga itu Pak, masalah neraka itu ya berkaitan dengan masalah surga, tidak bisa dipisahkan. Ya, seseorang yang takut neraka sejatinya dia ingin masuk ke dalam surga, walaupun tidak diucapkan, walaupun tidak diniatkan. Apalagi tadi Pak? Salat awabin. Salat awabin itu adalah salat yang dilakukan setelah maghrib, dan salat itu salat sebanyak 6 rakaat. Ya, salat sunnah yang disebut salat sunnah awabin. Awab itu apa maknanya? Ya, lebih halus daripada tawab. Ya, tawab itu artinya kembali, awab itu juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebut salat awabin, yang dilakukan setelah maghrib sebanyak 6 rakaat, 3 kali salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam.
Itu disebut salat awabin. Boleh berniat usolli sunnatal awabin boleh, atau usolli sunnatan rakaataini boleh. Salat awabin 2 rakaat atau salat sunnah 2 rakaat juga boleh. Salat sunnah mutlak namanya. Boleh dilakukan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya diberikan dan mohon maaf barangkali apa yang saya tanyakan atau mungkin menanggapi ini mungkin ada yang kurang pas gitu. Jadi pertama saya mau sedikit menambahkan jawaban pertanyaan dari Bapak tadi yang mengatakan masalah bunuh diri dan ini saya sangat menarik. Jadi berpegang kepada Al-Quran ini sebagai sifa'ul lima disuruh. Quran itu sebenarnya kalau benar-benar dimengerti kan obat, berarti sebagai penyihat. Jadi saya untuk mungkin memberikan tambahan jawaban untuk mengenai kondisi sekarang itu sebenarnya memang cenderung umat manusia ini semakin rusak. Tentunya di sini siapa yang rusak, mengapa rusak? Maka saya mengacu kepada surat Al-Baqarah 208. Mungkin ini menjadi suatu persoalan dan nanti jawabannya bisa dijawab dalam surat Al-Baqarah 207. Ya ayyuhalladzina amanu bismillahi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi saya menanggapi tentang Bapak tadi, sebenarnya instruksi Allah itu jangan mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu benar-benar membuat pecah belah yang benar-benar nyata. Tadi Bapak sudah menyebutkan, saya setuju sekali TikTok itu memang saya setuju sekali. TikTok sebagian itu banyak yang rusak, itu salah satu. Nah sehingga jangan mengikuti langkah-langkah setan ini. Berarti pernah saya buka di YouTube yang mungkin pencerahan isinya. Jadi mungkin Bapak bisa buka nanti yang namanya Dharma Pangkrikun ya, judulnya. Ini polisi yang jujur, yang berani mengungkap fakta yang sebenarnya. Mungkin Bapak nanti bisa buka. Dia mengungkap cara merusak umat manusia ini, salah satunya dengan produk-produk makanan dan minuman. Cara merusak umat manusia, sehingga manusia itu dijelaskan di situ sel ini. Sel itu kalau mau merusak manusia, rusak di rusaknya ada selnya. Dengan cara apa? Produk-produk makanan, produk-produk minuman ini sudah banyak mengandung yang merusak tubuh manusia ternyata. Nah, salah satu contoh Bapak, mungkin maaf ya, mungkin ini yang sudah mereka ceritakan ini. Salah satunya misalnya binatang itu oleh dia dibikin selnya itu sudah diganti menurut tidak sesuai dengan ajaran, tidak sesuai dengan hakikinya dari Allah. Contoh misalnya ayam potong itu sudah rekayasa genetika ternyata. Jadi kandungan dari ayam potong ini sudah tidak asli menurut maunya Allah, sehingga ketika dimakan oleh manusia, nah ini itu bisa menyebabkan manusia kayak ayam, itu kira-kira gitu. Nah sehingga salah satu penyebab dari makanan yang sudah mengandung rekayasa genetika ini disebut dengan GMO. Jadi mereka program GMO itu memang untuk supaya manusia itu mengalami kerusakan. Sehingga mungkin kita merasakan, atau mungkin saya atau yang lain, ketika makan itu nggak bisa berhenti gitu. Nah ini sudah sifat apa itu kan? Padahal Rasulullah sudah menyatakan makan itu tidak boleh kenyang. Ketika kita sudah ingat tidak boleh kenyang, tetap aja kita makan kenyang. Itu salah satu contoh sifat ayam potong. Gitu. Sehingga tak terkendali, nanti banyak manusia sekarang obesitas. Gitu. Nah ini salah satu ya Pak ya,
untuk merusak umat manusia itu melalui produk makanan. Makanya nanti bisa Bapak sama-sama kita baca di Quran dalam surat 5 ayat 91. Di situ setan itu merusaknya itu dengan dianggap dengan khamr, minuman keras misalnya kan ya. Tapi bukan minuman keras saja, ternyata yang merusak manusia itu ya minuman, ya makan, ya obat-obatan ternyata. Sehingga kemampuan berpikir manusia dan sekarang ini pada dasarnya akalnya, logikanya itu sudah lemah. Nah ini mungkin sebagai satu jawaban, menambahkan Bapak tadi ya, yang mengapa sekali banyak orang stres. Iya, betul. Karena apa? Sudah dilemahkan dengan berbagai produk makanan. Bahkan bukan hanya dari sisi air potong tadi, banyak yang mengandung pengawet, mengandung pewarna, itu juga ternyata merusak gitu. Bisa. Itu. Maka yang kedua, cara merusak manusia itu dengan cara ajaran itu sudah diputar balik gitu. Seperti nanti dalam surat An-Nisa ayat 46 mungkin bisa kita lihat. Yahudi itu untuk merusak manusia dengan cara yuharifuna kalimah an mawadihi. Ajarannya itu sudah dirusak gitu. Yang ditanggapi itu seolah benar padahal tidak benar. Nah, sehingga manusia itu sudah merasa benar padahal belum benar gitu. Nah, itu apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang ditanggapi itu bisa saja belum sesuai menurut yang maunya Allah. Jadi cara mereka bagaimana caranya? Yaitu dengan menulis, mereka itu menulis ajaran. Lalu ajaran itu dia padahal menurut dia tapi dikatakan ini dari Allah. Yaktubuna kitabah, mereka menulis kitab. Setelah ditulis bagaimana? Ini dari Allah padahal bukan dari Allah. Ini caranya untuk merusak manusia. Nah, itu mungkin dua sisi ya. Pertanyaannya Pak. Ya oke. Pertanyaannya Pak. Jadi pertanyaan berikutnya mungkin ini sebagai satu tambahan jawaban tadi ya. Sebagai gambaran kita sudah rusak dengan berbagai cara setan. Kemudian sebenarnya kalau sedikit solusinya aja ya, solusi dari Quran sendiri. Dan ini mungkin bisa kita pegang kita semuanya. Cara solusinya yaitu wa minanasi mayasir nafsuhu digomardotila. Jadi kalau ingin hidup ini damai, sehat, kuat, maka Allah sudah menunjukkan segala aspek bagaimana ridho Allah. Sebenarnya kita wa minanasi mayasri nafsuhu digomardotila. Jadi ada manusia itu yang sudah memilih kehidupan segala aspek sudah diukur menurut ridho Allah. Jadi kita minum kopi ini saja kalau mau selamat. Apakah ridho Allah atau tidak? Kita tanya dulu. Pak, mohon maaf Pak, kita di sini bukan masalah membantu jawab Pak. Ya. Kita sekarang ini ingin berdiskusi dengan Pak Ustaz. Ya. Jadi mohon kalau Bapak mau bikin forum atau sendiri, kita mungkin Bapak sendiri. Kita sekarang ini komunikasi untuk bukan masalah tanya Bapak ya. Mohon kalau mau bertanya silakan bertanya. Jadi jangan terlalu memperkeruh suasana karena ini kita mau diskusi. Bisa mencari pertanyaan di situ Pak ya. Mohon maaf Pak ya. Oke, jadi mohon maaf gue saya katakan tadi. Yang kedua pertanyaannya dalam tadi di sini tentang surga neraka tadi. Jadi pada dasarnya saya setuju dengan Bapak ini tadi. Jadi memang yang penting itu bebas dari neraka, sama dengan kami. Tapi kalau surga itu sebenarnya ya tadi memang otomatis sebenarnya banyak gitu. Jadi memang yang paling besar coba yang takutkan itu memang neraka itulah. Nah ini mungkin perlu ditambahin bagaimana supaya kami ini benar-benar terhindar dari neraka itu. Mungkin itu, mohon maaf kalau saya katakan ini mungkin banyak yang mungkin salah. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lain? Pertanyaan lain? Ayo. Terima kasih. Banyak kisah dan keterangan yang diceritakan tentang penyiksa surga. Jadi pertanyaannya singkat tadi. Kira-kira di surga itu ada nafsu bukan? Masih ada nafsu? 100 kali lipat dilipat gandakan. Kalau
seandainya bukan karena nafsu, maka kita tidak akan bisa menikmati makanan itu menjadi satu kenikmatan. Ketika tidak ada nafsu, maka seorang wanita itu tidak lagi menjadi suatu kenikmatan bagi laki-laki jika tidak ada nafsu. Jadi nafsu itu tetap ada, nafsu yang sudah dihalalkan. Ya, karena kalau bukan karena nafsu tidak ada kenikmatan dan gairah. Sebenarnya nafsu itu tidak melulu dianggap suatu hal yang tercela. Adanya nafsu itu ya makhluknya Allah yang punya anugerah yang sudah Allah berikan kepada manusia. Manusia tidak akan ada disebut manusia sempurna kalau tidak ada nafsu. Jadi sebenarnya bukan mematikan nafsu, tapi mengarahkan nafsu. Karena nafsu itu bagian dari diri kita. Kita itu bukan disuruh mematikan nafsu. Ayo matikan nafsu. Bagaimana kita mau matikan nafsu? Kita ini hidup loh. Ya. Maka sebenarnya bukan mematikan nafsu, mengarahkan nafsu. Seseorang yang ingin menikmati yang namanya hubungan seksual suami istri. Pengen semuanya pengen itu. Akan tetapi apakah agama melarang itu? Tidak melarang. Agama mengarahkan saja. Dengan cara apa? Cari dari hal yang halal ya, pernikahan. Jadi di dalam agama itu tidak dilarang yang namanya nafsu. Yang dilarang adalah bagaimana mengarahkan nafsu kepada perkara hal yang diharamkan. Jadi kalau ditanya apakah di surga ada nafsu, sangat-sangat ada. Bahkan 100 kali lipat dia lebih kuat dalam potensi menunjang untuk bisa menikmati nikmatnya surga. Loh, kita di surga ada bidadari, nafsu ndak kate nikmatnya mana? Ini cantik kan, pegang-pegang ndak kate nafsu. Jadi harus ada dan memang ada, dan bahkan 100 kali lipat nafsu itu Allah berikan 100 kali lipat Pak. Tapi pertanyaannya kan begini, nafsu itu menjadi rusak oleh sebab apa? Oleh sebab hati yang rusak. Nah permasalahannya nanti ketika sudah di surga, hati itu sudah tertata, hati itu sudah bagus semua. Jadi ada pun punya nafsu itu pun ngarahnya kepada yang indah-indah semua. Kita ini rusak nafsu ini kan karena hati yang rusak. Hati yang rusak. Makanya nafsu ini kocar-kacir ya. Lepas dari sarang, lepas dari tali. Adapun nanti di akhirat tidak begitu. Ya, dia bersarang pada seorang diri yang hatinya telah terjaga dan hati yang telah bersih dari kotoran-kotoran. Maka nikmatnya nafsu itu akan menjadi sangat nikmat. Ditambah lagi di surga itu tidak ada halal haram. Surga itu tidak ada halal haram. Kalau misalnya ditanya, kalau saya tanya misalnya seorang wanita pengen punya bidadara, ini kan kalau di dunia kan hukumannya tabu ya. Dalam artian kok perempuan kok pengen laki-laki. Seandainya mau, apa kata Allah dalam Al-Quran? Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Mereka akan dapat apa yang mereka mau di sisi Tuhan mereka di surga. Apa yang mereka mau. Cuman saat itu mungkin tidak terpikir begitu. Wanita yang hatinya bersih-bersih di surga, yang dia inginkan adalah suaminya senang dengan bidadari. Apakah ada kecemburuan di surga? Tidak ada kecemburuan, karena cemburu itu bagian dari api syaitan yang menguasai diri. Sedangkan situ tidak ada lagi syaitan, tidak ada lagi api hasrat. Yang murni dilihat adalah satu kenikmatan. Jadi bagaimana hati kita itu seperti hatinya para wali, hatinya para nabi di surga itu. Jadi sekali lagi ingat kata kunci, indahnya surga itu disebabkan oleh hati orang yang sudah bersih di dalamnya. Makanya orang kalau hatinya tidak bersih, nanti dulu masuk surga, cuci dulu. Sebelum dia cuci di dunia, ya, kalau dia belum sempat nyucikan jiwanya di dunia, maka dia harus nyucikannya di neraka. Karena orang itu kalau misalnya hatinya tidak bersih, kenikmatan pun akan jadi musibah. Sekarang gini, orang di surga, ya kan, orang di surga.
ketika di surga dia dapatkan istri bidadari yang cantik, tidak punya dia. Tapi karena hatinya belum bersih, tengok ada tetangga sebelah punya istana yang lebih besar, hatinya tidak tenang, hasad terus. Jadi dia tidak bisa menikmati yang sekarang ini. Punya istri, punya bidadari tidak cukup karena bidadari sebelah lebih banyak. Contoh. Hatinya iri, hasad, aduh saya pengen kayak dia. Pertanyaan yang kayak gitu kira-kira bisa tidak menikmati apa yang sudah Allah siapkan saat itu? Tidak bisa. Orang yang punya iri dengki itu tidak bisa menikmati apa yang sudah Allah kasih. Hatinya punya hasad, hatinya punya perasaan tidak ridho dengan ketetapan Tuhan. Mesti hatinya tidak bahagia dengan kenikmatan yang Allah saat ini berikan. Mesti dia membandingkan. Pertanyaan, kalau kayak gini, hati kayak gini di surga, tidak akan ada kenikmatan surga. Karena dia melihat kenikmatan yang lebih tinggi, dia akan pengen dan tidak bisa menikmati yang sekarang. Lalu mana janji Tuhan bahwa surga itu bukan tempat yang huru hara, bukan tempat yang susah. Itu tempat susah itu kalau hati yang susah. Makanya saya itu cuma menyimpulkan surga itu akan Allah berikan bagi orang yang hatinya bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak ada manfaat anak, tidak ada lagi manfaat harta kecuali orang yang datang dengan qalbun salim, hati yang bersih. Makanya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad kemana? Ke hati Nabi Muhammad, ke dalam hati Nabi Muhammad. Jadi perkara hati. Makanya dikatakan bahwa pengen enggak kalian melihat mayit yang berjalan di atas muka bumi? Maksudnya ahli surga yang sejatinya dia sudah mati, tapi sebenarnya masih ada di bumi. Apa? Abu lihatlah Abu Bakar, kata Rasulullah. Hatinya sudah tidak ada lagi kotoran-kotoran, sudah tidak ada lagi kotor, tidak ada hasad, tidak ada ini, sudah tawadhu kepada Allah, cinta kepada Allah. Ahli surga sudah ini, karena semua kenikmatan surga sudah ada dalam dirinya. Ridho, dikasih ini dia syukur, dikasih ini dia senang, dikasih ini dia melihat Allah. Sudah ahli surga. Dan yang paling kata kunci dari ahli surga adalah ketika hati itu bersih. Hati bersih. Ya, kalau sudah hati bersih, maka layak jadi ahli surga. Sudah di surga, dia akan bisa menikmati kenikmatan surga. Tidak ada iri, tidak ada cemburu ya Bu ya, jangan takut Bu. Nanti lakinya itu 70.000 bidadari yang berkhidmat ya, yang sedang melayani. Cemburu nanti, tidak cemburu. Kenapa? Cemburu itu adalah suatu azab. Ya, masa di surga masih kita kena azab? Kan tidak mungkin. Ya. Jadi kalau ditanya apakah di surga ada nafsu? Sangat-sangat ada, berlipat-lipat, 100 kali lipat. Supaya apa? Kenikmatannya bisa lebih dinikmati. Wallahu a'lam. Nah, Pak Nasril, Pak Indra, Pak Tua katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit pertanyaan tadi masalah di surga. Apalagi seperti kita ini yang mungkin masih punya anak-anak kecil. Kita tidak tahu apakah kiamat itu sudah dekat. Pada saat kiamat, kemudian kita masih punya anak kecil, gimana status anak kita? Apakah pada di surga nanti masih dalam anak kecil atau sudah di usia seperti 33 tahun kita? Kalau meninggal di umur sebelum akil balik, dia di umur itulah dia nanti akan dibangkitkan. Tapi kalau meninggalnya setelah umur akil balik, maka dia dibangkitkan di umur 33 tahun. Meninggal umur 15 tahun sudah akil balik, nanti ketika dibangkitkan 33 tahun. Meninggal umur 5 tahun itu nanti dia dibangkitkan. Jadi kalau sebelum akil balik maka dibangkitkan seumuran itu, tapi setelah akil balik dia akan dibangkitkan umurnya serentak 33 tahun. Tidak tua, tidak muda, 33 tahun. Jadi Pak Bainudin jangan takut, muda lagi nanti. Satu lagi kita tentang sholat malam sebelum tahajud. Kita kan mencoba untuk istiqomah untuk menegakkan sholat tahajud di sepertiga malam. Tapi kemudian dikarenakan ketentuan Allah
sholat tahajud di 2 rakaat, kemudian tambah 1 rakaat witir, atau yang juga bagus kita selesaikan witir 3 rakaat. Karena kalau untuk teruskan misalnya 2 rakaat witir, 2 rakaat tahajud, 3 rakaat witir, waktunya nggak cukup kan? Gimana yang lebih bagus kan? Yang lebih bagus yang sekiranya waktunya cukup, Pak. Sekiranya waktunya cukup. Apa waktu yang cukup bisa kita lakukan sebelum azan subuh? Itu yang kita kejar untuk lakukan. Jadi ala kulli hal sholat witir, sholat tahajud itu memiliki satu nama yang sama-sama sholatul lail, sama-sama disebut sholat malam. Jadi sholat yang dilakukan setelah isya itu disebut sholatul lail. Apapun tak witir, nak taraweh, nak sholat hajat, mau sholat tahajud itu adalah sholat malam. Hanya saja dalam perihal tahajud dia punya kekhususan, dia tidak boleh dilakukan kecuali seseorang harus tidur dulu baru disebut dengan tahajud. Cuman kalau ngomong masalah kekhususan, mungkin karena tahajudnya khusus, Bapak baru bangun, lebih baik kejar dulu tahajud dulu 2 rakaat. Oh, selesai salam kita mau sholat mau sholat witir ternyata sudah ada, ya sudah. Ya sudah. Perihal itu masalah hukum sholat. Ada waktu lakukan witir. Oh, waktunya masih 1 menit lagi, 1 rakaat witir, tidak apa-apa. Boleh 1 rakaat witir ya. Jadi witir ini termasuk penting, Pak. Sampai Imam Abu Hanifah itu mewajibkan witir. Ya, mewajibkan. Dia beda antara wajib sama fardu menurut mazhab Abu Hanifah. Kalau kita wajib ya fardu ya wajib. Kalau Imam Abu Hanifah beda, wajib beda, fardu beda. Sholat 5 waktu itu fardu, tapi witirnya wajib. Kok bisa beda fardu sama wajibnya? Dalam mazhabnya begitu. Kalau fardu itu ada satu kewajiban yang sifat dalilnya itu kuat, jadi fardu. Ada satu kewajiban tapi dalilnya tidak begitu kuat, hukumnya wajib. Dalam mazhab Abu Hanifah. Jadi saya punya kawan orang yang misalnya di Mesir dulu punya teman namanya Husain, dia menganut mazhab Abu Hanifah. Selesai sholat isya, sholat sunnah ba'diyah isya, saya belum witir katanya, salat witir dulu. Saya tanya, wajibnya? Iya, bagi mazhab Abu Hanifah witir itu wajib. Jadi menurut kami jangan tinggalin witir. Kenapa? Karena ada salah satu dari mazhab yang mengatakan itu wajib. Jadi bentuk kehati-hatian lebih baik kita jaga. Kalau bisa 17 rakaat ya dengan witir satunya. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, ya, lalu 4 sebelum asar, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 1 witir. Pas 17 rakaat, sejumlah 7 rakaat, 17 rakaat sholat fardu. Siapa yang bisa melakukan dalam sehari 17 rakaat, Allah bangunkan istana. Betapa orang rela bayar KPR puluhan tahun cuma nak dapat rumah. Ini sehari melakukan, tidak capek, dapat istana di surga. Ya, dapat istana di surga. Kalau sudah istana surga artinya orangnya harus masuk surga, Pak. Ada orang istiqomah sholat 17 rakaat, ya, sudah banyak istananya di surga. Tapi orangnya di mana? Di neraka. Artinya apa? Wallahu a'lam. Masih ada Bapak dan Ibu. Ibu ada pertanyaan nggak, Bu? Ada satu. Menyambung dari pertanyaan Pak Ketua tadi. Saya biasanya seperti ini. Kalau waktu mepet, mana yang lebih baik kita lakukan? Biasanya saya salat wudhu dulu, kemudian salat taubat, kemudian baru tahajud. Tapi waktunya cuma sedikit lagi azan subuh mau masuk. Apa yang harus kita sebaiknya kita lakukan? Yang harus dilakukan sholat tahajud, setelahnya bertaubat. Oh, tahajud dulu. Ya gini, kalau waktunya cuma cukup untuk 2 rakaat, maka sholat kan tadi kan biasanya taubat dulu, tahajud, ya kan? Nah, kalau sekarang waktunya mepet, tahajud dulu, setelahnya bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, sesali dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi dapat 2, tahajud dapat, taubatnya dapat, sholatnya dapat, taubatnya dapat.